Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eka Desi Sisgawanti SSMPD MIKOM, dosen pada program studi penerbitan Politeknik Negeri Media Kreatif. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu General English. Mata kuliah General English merupakan mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan yang dapat mendukung kebutuhan akademik serta dunia kerja, khususnya di bidang industri kreatif dan multimedia. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari aspek kebahasaan seperti tata bahasa, kosakata, dan ungkapan komunikasi, tetapi juga mengaplikasikan bahasa Inggris dalam berbagai konteks yang relevan dengan bidang studinya. Mahasiswa dilatih untuk menghasilkan berbagai bentuk teks berbahasa Inggris seperti packaging design, poster, advertisement, artikel, serta konten-konten multimedia lainnya. Adapun kemampuan akhir yang direncanakan pada pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah agar mahasiswa mampu memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain kepada halayak, menggunakan bahasa Inggris yang baik, benar, dan komunikatif. Untuk mencapai capaian tersebut, materi yang dipelajari meliputi greeting expression, introducing yourself, introducing others, parting expression, serta pengenalan, making and receiving phone calls, and taking and leaving message by phone sebagai bekal komunikasi profesional. Bahan kajian pada mata kuliah ini mencakup pengenalan bahasa Inggris dalam konteks instruktusional, penggunaan kosakata dan frasa penting, teknik komunikasi efektif, tata bahasa dasar, serta komunikasi lisan dan tulisan yang mendukung kebutuhan akademik maupun dunia kerja. Metode pembelajaran yang saya gunakan menerapkan pendekatan student-centered learning melalui presentasi, demonstrasi, diskusi interaktif, responsi dan tutorial, tugas terstruktur, serta praktik atau role play. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, mampu berkolaborasi dan percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Selama proses pembelajaran, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui diskusi, tanya jawab, praktik, memperkenalkan diri dan orang lain, simulasi komunikasi, presentasi, serta refleksi pembelajaran yang didukung dengan asesmen formatif. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas kehadiran sebesar 10%, kemudian tugas terstruktur 50%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir sebesar 25%. Setiap pertemuan dilaksanakan selama 90 menit dengan mengintegrasikan teori dan praktik sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi komunikasi yang nyata. Demikian deskripsi singkat mata kuliah General English yang saya ampu. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi komunikasi berbahasa Inggris yang mendukung kesiapan mereka memasuki dunia kerja dan industri kreatif di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I'm fine too. Great, thank you. Oke, adik-adik, ini adalah pertemuan pertama kita ya di semester pertama. Saya ucapkan selamat datang nih buat adik-adik yang baru masuk ya, join di kampus kita di kampus Politeknik Negeri Media Kreatif. Perkenalkan, nama saya Eka Desi Sisgawanti SSMPD MIKOM. Nanti selama 1 semester ke depan itu kita akan bersama-sama nih belajar untuk mata kuliah General English. Nah, dimana nanti di sini karena kita berbasis vokasi, dimana nanti itu 70%-nya itu adalah praktek, ya 30%-nya itu adalah
tentang praktek-praktek misalnya yang berhubungan dengan dunia industri, misalnya penggunaan bahasa Inggris di dunia industri seperti apa sih nantinya, gitu. Bagaimana sih kita menghandle misalnya klien-klien asing yang misalnya ingin berkontribusi atau bekerja sama nanti dengan kita seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi teman-teman, mari kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai ya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk, saya mau absensi dulu ya. Dinda, kemudian Rizky, kemudian Nina, kemudian Arfan. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Baik, terima kasih. Oke, nah adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran atau outcomes hari ini adalah di sini adalah mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris ya untuk tujuan instruksional. Kemudian yang kedua adalah nantinya mahasiswa mampu menganalisa dan memahami proses menulis sebuah artikel nih. Jadi teman-teman, di sini kita akan belajar bagaimana membuat artikel yang bagus, bagaimana teman-teman nanti akan membuat suatu project artikel yang nantinya kita akan publish, apakah nanti akan dipublish di jurnal, apakah nanti akan kita publish di koran mungkin, ya kan, di majalah ataupun di sosial media. Kemudian yang ketiga adalah nanti di mana di sini mahasiswa mampu membuat karya atau ide yang kreatif dalam menulis teks bahasa Inggris. Gitu. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu membuat sebuah artikel baik itu di dunia teknologi, ya, kemudian di multimedia, kemudian di dunia periklanan apalagi ya kan, kemudian di dunia advertising, publishing dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini itu ada beberapa nanti untuk pertemuan pertama kali ini ya. Kita akan belajar tentang introduce themselves. Ya, ada beberapa. Kemudian ada introduce others, kemudian use greetings, kemudian telephone conversations, and leave and listen message. Jadi di pertemuan pertama ini itu kita banyak mengeksplor tentang memperkenalkan diri, kemudian bagaimana ketika kita menerima atau melakukan panggilan melalui telepon. Karena apa? Supaya nanti teman-teman ketika teman-teman sudah berada magang mungkin ataupun sudah kerja, aktivitas-aktivitas basic ini itu sangat dibutuhkan, skill yang seperti itu sangat dibutuhkan dalam dunia industri kreatif. Bayangkan kalau misalnya kita tuh nggak punya kita misalnya kita nggak bisa berkomunikasi, memperkenalkan diri, terus kita masuk ke sebuah company atau perusahaan, itu mereka tuh nggak bakalan tahu identitas kita seperti apa ya. Jadi ini adalah basic banget yang harus teman-teman pelajari nantinya. Oke. Kemudian ini ada juga learning objektif sama ya, dimana bagaimana kita menggunakan salam ya dengan benar sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian ada introduce themselves in English, jadi sama juga tadi itu memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain ya kan. Kemudian ada juga bagaimana membuat percakapan telepon yang simple gitu ya. Kemudian ada juga take and leave message by phone. Jadi teman-teman nanti akan ada praktek juga di mana di sini akan kita mempraktekkan bagaimana menerima telepon ya kan. Bagaimana juga menggunakan smiling voice atau suara. Jadi suara kita itu menentukan klien kita nanti. Apakah misalnya klien kita nanti tetap sama kita atau langsung putus kontrak, itu tergantung dari teman-teman nanti menghandle pelanggan seperti apa kayak gitu ya. Nah, sebelum belajar teman-teman ya, saya ingin bertanya nih ke teman-teman semua gitu ya. Di sini siapa yang suka nonton YouTube? Oh, hampir semua ya nonton YouTube nih ya. Nah, kalau TikTok sama ya, semua juga. Pasti di sini mungkin sudah punya beberapa account TikTok gitu ya. Mungkin ada
menggarisbawahi bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Nah, ada juga sebenarnya teman-teman ya yang dimana teman-teman pada saat penggunaan aplikasi itu, teman-teman itu biasanya secara atau tidak itu akan bisa menggunakan bahasa Inggris ya kan. Nah, makanya kenapa sih pasti mungkin teman-teman kenapa sih kita di kampus tuh harus belajar bahasa Inggris lagi gitu ya. Mungkin jadi alasan kita belajar general English sebenarnya itu bukan hanya untuk mengerjakan soal ujian aja ya teman-teman ya, tapi nanti supaya nanti kalian itu lebih mudah untuk belajar, misalnya belajar softwarenya, kemudian membaca tutorialnya ya kan, bahkan nanti supaya kalian bisa berkomunikasi dengan klien-klien asing nih dari luar negeri, atau mungkin kalian nanti yang akan visit, atau mungkin kalian nanti akan ada yang studi di luar negeri. Itu sangat membantu banget teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Nah, teman-teman, ini ada perbedaan ya teman-teman. Jadi di sini kan masih baru ya, masih baru. Jadi mungkin belum kenal nih samping kiri kanannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita mau bermain sebentar ya. Mungkin silahkan berdiri, boleh dibantu. Ya, berdiri dulu. Nah, di sini kan udah coba lihat kiri kanannya gitu ya. Nah, di sini teman-teman coba tanyakan kepada temannya kiri kanannya menggunakan bahasa namanya kak, atau menanyakan namanya, kabarnya mungkin, alamatnya, gitu. Boleh dicoba dulu ya. Oke, thank you, good. Silahkan duduk kembali teman-teman. Oke ya. Nah, ternyata kalian ini sudah bisa menggunakan bahasa Inggris ya tanpa sadar, dan ini adalah bahasa basic standar banget yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian pada bagian ini, kenapa sih sebenarnya kita harus belajar bahasa Inggris di semester 1 ini awal gitu ya? Apalagi di jurusan-jurusan kayak misalnya desain grafis, ya kan, multimedia, periklanan, penerbitan, itu adalah animasi, dan beberapa prodi yang ada di kampus Politeknik Negeri Media Kreatif ini itu memang harus ada yang namanya mata kuliah umum general English ya. Nah, di sini ada aplikasi yang mungkin bisa digunakan, itu adalah misalnya Adobe, Canva, YouTube, Netflix ya. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang pasti sering teman-teman gunakan nantinya pada saat proses pembelajaran gitu. Nah, kemudian untuk yang greeting ya. Untuk yang selanjutnya adalah greeting. Jadi ada yang tahu nggak sih sebenarnya apa sih itu greeting? Apa sih itu salam? Ada yang tahu? Kira-kira greeting apa? Jadi greeting adalah ungkapan menyapa seseorang, betul ya. Jadi misalnya good morning ya, kemudian good afternoon, good evening, hello, dan sebagainya. Itu adalah contoh salam. Nah, di mana sebenarnya untuk greeting ini itu ada dua, ada formal greeting sama informal greeting. Kapan sih harus digunakan formal greeting? Ada yang tahu? Formal greeting kapan sih harus digunakan formal greeting itu? Betul, salah satunya adalah ketemu klien gitu ya. Ada lagi? Ya, jadi orang baru ya, betul sekali.
sini ada contoh ya, introducing yourself, di mana teman-teman nanti harus bisa nih mempraktekkan ya. Perkenalan diri dulu. Siapa yang mau coba, ada yang bisa bantu saya untuk mencoba memperkenalkan diri? Contoh misalnya, hello everyone, my name is Eka Desisgawanti, ya kan? You can call me Miss Eka. I am an English teacher and I enjoy reading books and creating digital content. Nice to meet you. Seperti itu. Mungkin itu adalah perkenalan yang sangat-sangat sederhana banget yang bisa menjadi identitas kita. Ini adalah, tapi saya cuma pesankan setiap kali melakukan perkenalan diri, jangan pernah mencantumkan tempat dan tanggal lahir, ya. Karena itu adalah confidential, itu adalah rahasia yang tidak boleh diungkapkan di depan umum. Sama nama ibu kandung itu adalah nggak boleh, confidential banget, ya. Jadi kalau perkenalan diri mungkin cukup nama, kemudian alamat yang terlalu lengkap juga, mungkin nama jalan saja atau apa. Kemudian ya yang identitas kita yang secukupnya saya, jadi jangan terlalu detail kayak gitu, ya. Jadi bisa kasih contoh teman-teman? Oke, silakan Didi. Silakan Didi. My name? Yeah. Yes. My name Ricky Satria Tama Satutu. You can call me Ricky. I am art activist and natural lovers. It's my hobby, art, hiking, and reading a book. It's a pleasure to meet you. Thank you. Oke, thank you. Oke, teman-teman, itu adalah salah satu basic lah ya perkenalan diri. Kenapa sih sebenarnya saya sampai kenapa kita harus? Saya sih berharapnya di kelas ini itu supaya teman-teman nanti bisa memperkenalkan diri secara percaya diri. Tahu nggak sih sebenarnya gini? Pada saat kita menemui klien atau kayak misalnya fresh graduate, di mana teman-teman nantinya akan mencoba nih merayu user, ya kan, merayu HR, HRD yang untuk menerima kita, teman-teman tuh harus bisa meyakinkan HRD untuk perkenalan diri. Itu yang paling penting. Jadi pada saat melakukan perkenalan diri itu jangan gagal-gagal, ya. Kemudian informasikan potensi yang kamu miliki apa saja, gitu ya. Itu yang saya pesankan ke kalian. Jadi perkenalan diri itu pada saat kalian interview itu adalah point of view. Jadi bagaimana kalian awal kalian itu bisa menarik orang supaya tertarik dengan kita nih, dengan cara memperkenalkan diri tersebut. Jadi ini adalah dasar, tapi nanti bisa di-improve kembali dengan cara apa? Storytelling mungkin, gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang mungkin kalian bisa kemas nih cara memperkenalkan dirinya supaya orang itu, wah dia kreatif nih cara memperkenalkan dirinya, jadi bukan standar. Apalagi alumni media ya, harus punya standarisasi kreativitas yang mumpuni lah ya, bagaimana cara memperkenalkan diri dengan bisa menggunakan bahasa Inggris yang memang sudah kalian kemas dari rumah, jadi yang standar. Tapi untuk saat ini memang sudah bagus sekali ya. Terima kasih Vicky untuk prakteknya. Mungkin nanti kita akan praktek nih bareng sama teman-teman yang lain ya. Oke, itu adalah contoh di mana tadi kita membahas bagaimana sebenarnya kritik itu, gitu kan.
gali. Jadi ada probing namanya gitu ya. Kemudian nextnya ini ada telepon communication. Nah, kita tahu bahwa sekarang di era teknologi yang namanya handphone, ya kan, pasti setiap orang punya handphone. Di sini yang punya 2 handphone ada berapa? Wah, ada ya yang handphone ya. Biasanya itu satu orang biasanya minimal 2 handphone lah ya, minimal. Ada yang 3 handphonenya, karena mereka itu profesional. Kalau seorang profesional, mereka akan biasanya membagi mana untuk kerjaan, mana untuk keluarga, gitu ya. Itu pasti biasanya seperti itu, karena kalau saya juga seperti itu. Jadi saya mau membagi yang mana untuk pekerjaan, yang mana untuk urusan pribadi, biar nggak bercampur. Itu jadi biasanya kayak gitu. Nah, dalam kita berkomunikasi by phone misalnya sama orang, itu sama ya, ada openingnya, tujuannya, pesan sama closing itu harus ada. Karena dalam sudah tuh begini, setiap kali misalnya ada telepon nih, ya nomor misalnya ring misalnya kayak gitu. Terus kita langsung teman-teman kata yang pertama teman-teman ucapkan ketika ada telepon masuk biasanya apa? Halo siapa ini gitu ya, misalnya siapa ini gitu ya, what's your name misalnya gitu ya. Dan itu adalah itu adalah salah satu cara untuk membuka omongan atau interaksi dengan orang yang melakukan panggilan ke kita. Nah, kemudian di sini ada refleksi bagaimana ketika kita mendapatkan telepon, ya kan? Kemudian bagaimana kita juga membaca informasi, ya kan? Membaca informasi ataupun misalnya mendapatkan informasi apapun itu yang akan kita olah di pikirannya kita. Jadi ketika kita mendapatkan pesan, pikiran kita kan langsung mengolah pesan itu ya. Mengolah pesan itu bagaimana nanti bisa menjadi sebuah replay balasan message atau pesan yang disampaikan ke kita itu nantinya. Nah, kemudian nih, bagaimana sih sebenarnya membuat panggilan telepon gitu ya. Jadi contoh misalnya, I speak to Mr. Ani. Jadi kalau misalnya itu kalau di kantor ya, kalau contoh lah ya di kantor saya sebelumnya, itu satu meja itu cuma satu call master, namanya call master. Satu call master itu ada beberapa divisi, ada 5 orang ya. Satu divisi itu ada tim kreatif, kemudian ada research and development. Satu meja itu ada satu telepon call master namanya, dan di situ nggak ada yang namanya operator, tapi harus standby siapa kalau ketika telepon itu bunyi, itu salah satu dari kita tuh tempatnya nggak boleh kosong, jadi harus mengangkat. Itu yang namanya service excellence. Jadi kita nggak boleh mendiamkan pelanggan. Itu SLA-nya 3 detik, ya 3 detik. Kita nggak boleh mendiamkan pelanggan apapun itu. Jadi gitu. Jadi kita harus langsung angkat. Siapapun itu kita harus ngomong. Nah, misalnya kita mau nanya nih misalnya ya, kita mau tanya ke orang itu. Misalnya saya nelfon nih ke orang itu, nah speak to Mr. Andi gitu ya. Jadi kita bisa mungkin jawab simply seperti apa gitu ya. Jadi please hold the line misalnya gitu. Nah contoh juga waktu apa ya, saya juga pernah menjadi operator di Telkomsel teman-teman ya, dimana disitu juga sangat tricky banget ya, jadwalnya tuh padat. Telepon itu masuk enggak berhenti bercuap-cuap, makanya itu saya agak sedikit teriak-teriak karena sudah terbiasa berbicara di telepon gitu ya. Karena di sana itu bayangkan kalau dulu kalau lagi giring-giring lagi rame itu kita nggak bisa berhenti telepon, kita nggak bisa terima, kita nggak bisa hold lama pelanggan, mendiamkan pelanggan. Saya kalau nelfon ke call center siswa nanya, mbak SLA sudah jalan loh, sudah 3 menit loh, solusinya apa gitu. Saya selalu kayak gitu, karena kan kita udah tahu ya, mendiamkan pelanggan itu nggak boleh sama sekali. Kemudian di sini adalah contoh bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya nih teman-teman nantinya kerja ya kan, mendapatkan tawaran baik itu melalui telepon atau melalui email, dan itu selalu harus direspon. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana sih sebenarnya kita merespon panggilan ketika ada panggilan masuk. Jadi ini adalah beberapa contoh mungkin yang teman-teman bisa
berada di layanan publik, teman-teman harus selalu siap sedia untuk menawarkan bantuan apapun itu. Ya, baik di instansi pemerintahan, swasta itu harus seperti itu. Sebenarnya banyak hal yang memang di kampus ini tuh memang harus sedikit ada perubahan lah ya, karena ini adalah sebuah layanan publik di mana informasi ataupun pesan itu harus benar-benar terfilter dengan baik, itu menurut saya. Jadi nanti ini bertahap akan kita kembangkan menurut saya nantinya. Ada beberapa hal yang mungkin saya akan deliver langsung, seperti apa nantinya program yang akan kita buat di kampus Polimedia kita ini. Oke, ini adalah contoh di mana jadi ketika kita misalnya meninggalkan pesan, ya sudahlah, misalnya saya misalnya gini, saya tidak mencari seseorang, tapi misalnya orangnya itu nggak ada gitu. Jadi mungkin kita bisa mengatakan bahwa I'm sorry, he's not available right now. Jadi orang itu nggak ada sekarang, mungkin lagi istirahat, mungkin lagi sholat. Jadi could I take a message? Jadi boleh nggak sih saya meninggalkan pesan ya untuk beliau? Jadi itu adalah salah satu interaksi, bagaimana cara membangun interaksi antara yang menelpon sama yang penerima telepon. Jadi jangan lupa ya, sapaan, nama, pesan sama penutup. Ini adalah contohnya. Kemudian ini adalah role play ya. Teman-teman nanti mungkin bisa dicoba dipraktekkan ya untuk role play-nya. Seperti itu, nanti ini mungkin bisa kita tulis dulu skripnya dan teman-teman bisa melakukan praktek. Kemudian, oke. Nah, ini ada refleksi teman-temannya, di mana di sini untuk refleksinya di sini saya akan mengajak nih teman-teman untuk mengecek nih pemahaman teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya bertemu dosen di jam 8 pagi ya, kira-kira teman-teman itu ucapkan bagaimana? Morning ya. Kalau misalnya teman-teman menerima telepon, hal yang pertama teman-teman ucapkan apa? Ya kan? Ya, morning misalnya ya kan. Kemudian what's your name misalnya kalau kita nggak tahu siapa gitu ya. Kemudian may I help you misalnya gitu. Itu ya. Kemudian ini adalah beberapa. Kemudian ini ada summary ya. Apa yang kita pelajari hari ini teman-teman, mungkin ada greeting, kemudian introducing yourself ya, kemudian telepon, penerimaan telepon, kemudian receiving phone calls, kemudian parting, introducing others, sama message ya. Jadi bedain message sama message yaitu jangan disamakan message sama message, itu beda banget ya. Jadi ini adalah pesan yang ditinggalkan seperti apa. Kemudian nah ini untuk tugas minggu depan ya teman-teman ya. Teman-teman nanti ada tugas, jadi karena ini kita berbasis digital, jadi teman-teman nanti silahkan merekam video selama 2 menit lah ya. Jadi nanti coba misalnya nanti silahkan di-upload di YouTube atau di sosial media teman-teman. Silahkan di-tag teman-temannya ya. Kemudian silahkan di-tag saya, tag kampusnya, hashtagnya jangan lupa. Itu isinya kayak misalnya greetingnya seperti apa, perkenalan diri seperti apa ya kan, kayak ini baru semester 1. Jadi teman-teman jangan lupa asal daerah atau asal sekolah ya. Itu bisa karena kan kita masih baru ya. Nah, sebelum kita akhiri teman-teman ya, saya ingin mengingatkan satu hal nih kepada teman-teman ya. Jadi English is not about being perfect ya. English is about communicating with confidence. Jadi teman-teman ingat, kalau kita berbicara bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu harus percaya diri ya. Apa yang teman-teman mau ucapkan, ucapkan saja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa grammar saya salah, ini yang salah jangan. Jadi ketika teman-teman mau berbicara silakan dikeluarkan, itu akan melatih kepercayaan diri teman-teman nantinya. Itu adalah salah satu. Jadi saya itu selalu kalau saya ketemu orang, saya tuh banyak seperti itu karena saya lagi melatih diri saya sebenarnya. Itu seperti itu, karena kalau kita nggak berlatih dengan orang lain atau lawan bicara, kita nggak bakal
biar teman-teman bisa tahu nih passion saya ternyata di sini loh. Saya suka mata kuliah ini dengan seperti ini loh. Oh saya mungkin bisa kali ya saya berkolaborasi dengan dosen nanti misalnya kalau ada kegiatan ini, karena kayaknya dosen ini saya lebih masuk dengan prodi apa dengan program beliau misalnya gitu kan. Kita bisa screening kan dosen ini seperti apa seperti ya. Jadi jangan takut salah teman-teman. Jadi semakin sering kalian mencoba untuk berbicara, semakin baik kemampuan teman-teman kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk minggu depan ya dikumpulin linknya, jangan lupa ya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman ya. Thank you for your participation today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Lumayan lama.